Hai teman-teman, di video kali ini ada sebuah kasus yang menarik perhatian di kelompok kami, yaitu di Sumatera Utara terdapat kasus seorang kakek yang divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari dikarenakan mengambil getah karet sebesar 1,9 kg yang jika dirupiahkan sekitar Rp17.000. Kronologinya yaitu di mana seorang kakek bernama Samirin yang berusia 68 tahun asal Simalungun, Sumatera Utara yang sedang mengembala lembu di daerah perkebunan karet PT Brixton. Ketika sedang mengembala lembu, kakek Samirin melihat sisa panen getah karet yang dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam kresek hitam. Dalam waktu yang bersamaan, petugas keamanan PT perkebunan tersebut sedang melakukan patroli. Melihat hal tersebut, petugas langsung menangkap kakek Samirin, dibawa ke ruang security, lalu dilaporkan ke Polsek Simalungun dan ditahan di Polres Simalungun pada tanggal 17 April 2019. Kemudian polisi melimpahkan kasus ini pada tanggal 12 November 2019 ke Kejari Simalungun. Pada awalnya, kasus tersebut dikaitkan dengan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sebesar 4 miliar rupiah. Mengetahui hal tersebut, masyarakat turut prihatin dan bergerak mengumpulkan koin senilai 17.000 untuk membayar ganti rugi 1,9 kg getah karet yang dipungut secara tidak sah oleh kakek Samirin. Kasus ini juga mendapat perhatian dari anggota DPR RI, yaitu Hinka Panjaitan. Hinka Panjaitan mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa kakek Samirin, hingga mengatakan bahwa polisi pun seharusnya menggunakan hati nurani sebelum memproses perkara yang terlalu kecil nilainya. Hingga putusan akhir majelis hakim, kakek Samirin mendapat hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai kronologinya. Melihat kasus ini, menurut kelompok kami, putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Seharusnya, kasus dengan barang curian dengan nilai yang sangat kecil, terlebih lagi barang tersebut merupakan barang sisa, hanya cukup dinegosiasikan. Jikalaupun ingin diberi efek jera, cukup sampai di kepolisian dan tidak masuk ke ranah peradilan. Banyak orang yang mempertanyakan tentang pentingnya hukum dan pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sistem hukum di Indonesia masih transparan dan fleksibel. Lalu, apakah sistem hukum di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya? Menurut kelompok kami, sistem hukum di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena di Indonesia, hukum masih berjalan tidak dengan keadilan. Dan belum adanya perkara yang adil tentang hukum yang sudah ditentukan. Apakah yang menjadi permasalahan utama dalam penegakan hukum yang di Indonesia dan mengapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Nah, berbicara mengenai penegakan hukum, makna dari penegakan hukum itu sendiri yaitu adalah langkah ataupun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yang terintegrasi bersama rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tujuan yaitu untuk mencegah adanya suatu pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia serta dengan memberinya suatu hukuman seperti teman-teman. Nah, kenapa? Kemudian kita akan selanjutnya membahas mengenai apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah faktor dari undang-undang itu sendiri. Faktor dari undang-undang itu sendiri maknanya adalah menurut kompas.com yang berdasarkan data yang kami himpun di situ terdapat beberapa pasal di situ yang memiliki makna yang ganda ataupun redaksi yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kesalahan makna yang dapat diartikan seperti itu serta dapat mengganggu jalannya penegakan hukum yang ada seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah faktor dari penegak hukum. Berdasarkan data yang kami himpun yaitu dari merdeka.com bahwa ada beberapa penegak hukum itu yang memiliki rasa integrasi yang rendah. Nah, rasa integrasi yang rendah ini juga dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum, di mana nanti ditakutkan akan terjadinya transaksi suap menyuap ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya. Nah, tentunya hal ini juga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Untuk faktor-faktor selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di
selanjutnya ini. Terima kasih. Selain dua faktor yang sudah disebutkan tadi, masih ada 3 faktor lainnya yang menjadi permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas. Proses penegakan hukum tidak akan efektif dan para penegak hukum tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya jika sarana dan fasilitas tidak memadai. Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Masyarakat di Indonesia terbagi 2 kalangan, yaitu masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah, di mana penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda, karena pola pikir, pendidikan, dan pengetahuan yang cukup berbeda. Yang kelima yaitu faktor kebudayaan. Adanya budaya kompromistis yang sering terjadi di masyarakat Indonesia menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masih rendah. Bagaimana kira-kira solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip berkeadilan? Menurut kelompok 3, solusinya yaitu yang pertama, kebijakan hukum yang dibuat harus bersifat komprehensif atau menyeluruh. Dan penegakan hukum tidak hanya melihat kontennya saja, akan tetapi melihat manfaatnya bagi masyarakat. Yang kedua, integritas pihak penegak hukum harus kuat, tidak mudah terpengaruh dengan godaan materi seperti tindakan suap menyuap. Yang ketiga, sarana dan prasarana harus memadai agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, dari individu sendiri, kesadaran hukum setiap individu harus ditingkatkan. Dan yang kelima, budaya yang dilakukan harus memiliki manfaat bagi masyarakat luas.